Sekarang kita belajar firman Tuhan, saudara, covenant of greatness, yaitu Tuhan ada perjanjian supaya kita anak-anaknya terus dibawa makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin bertumbuh, senantiasa lakukan hal yang besar, dipakai oleh Tuhan yang besar, jadi dampak yang besar, jadi berkat yang besar. Saudara, hari ini temanya membuka kunci visi menuju kebesaran. Saudara, artinya kalau dibuat mudah, visi, impian akan menjadi salah satu kunci utama supaya kita bisa terus bertumbuh, supaya kita bisa terus makin menjadi besar, sehingga punya iman yang besar, pengharapan yang besar, hikmat pengetahuan ilahi yang besar, dan hanya dipakai Tuhan hal yang lebih besar lagi, jadi dampak lebih besar lagi, saudara, jadi berkat lebih besar lagi. Dan saudara lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa, saudara. Yaitu salah satunya apa? Visi dan impian. Salah satunya apa, saudara? Visi dan impian. Itu penting sekali. Kejadian 13 ayat 14 sampai 15. Setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah, suruh memandang. Mandang itu secara umum, saudara, dan lihatlah itu lebih detail lagi, lebih jelas lagi, saudara. Dari tempat kau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, disuruh melihat semuanya, timur, barat, utara, selatan, saudara. Sebab dikatakan seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan padamu. Jadi yang dilihat, yang bisa dilihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Jadi ada satu yang luar biasa yang dijanjikan oleh Tuhan, yang bisa dilihat oleh Abraham, itu akan diberikan pada Abraham. Bukan hanya Abraham saja, termasuk keturunannya, saudara, akan mendapatkan anugerah yang luar biasa. Berbicara melihat, saudara, itu visi, itu vision. Bahasa Inggris selalu visi, saudara. Apa yang kau bisa melihat, bukan hanya dengan mata lahiriah, tapi dengan mata roh kita, tapi dengan mata iman kita. Bisa lihat kebesaran Tuhan, bisa lihat kasih karunia Tuhan, bisa lihat rencana Tuhan yang luar biasa, bisa melihat apa yang disediakan Tuhan luar biasa. Batas yang bisa kita lihat itu akan kita dapatkan, itu akan diberikan oleh Tuhan. Maka Tuhan berkata, sekelilingmu, bukan hanya utara saja, utara selatan, bukan hanya itu saja, sampai timur barat, saudara. Lihat, yang sepanjang kau bisa lihat, seluas kau bisa lihat, itu yang kau dapatkan dalam hidupmu. Demikian juga seperti kita, Tuhan sedang berkata, visi, impian itu sangat penting. Kalau saudara bisa melihat dengan mata rohanimu betapa besarnya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan, betapa luar biasa rencananya Tuhan bagi saudara dan saya, betapa besar yang disediakan oleh Tuhan. Saudara bisa lihat seberapa besar rencana Tuhan, seberapa besar Tuhan sediakan, saudara akan dapatkan. Tapi dengar, yang tidak bisa dilihat nggak dapat. Kalau Abraham hanya bisa melihat timur saja, ya dia dapat yang timur saja. Kalau Abraham bisa lihat timur dan barat, dia akan bisa dapatkan timur dan barat. Kalau Abraham bisa lihat timur, barat, utara, selatan, dia akan dapatkan apa yang dilihat. Tuhan berkata, seperti yang kau lihat, yang bisa kau lihat, itu yang diberikan. Maka Tuhan berkata, lihat timur, bukan lihat timur, lihat barat, lihat utara, lihat selatan, itu yang akan diberikan oleh Tuhan. Dan saudara bisa lihat betapa pentingnya, betapa hebatnya visi dan impian di dalam Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 10. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kau lakukan padamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Oh, Elisa itu punya kerinduan yang luar biasa, 2 kali lipat lebih dari gurunya, saudara. 2 bagian dari rohmu, pengurapan yang double. Sekali kita katakan, ya karya Tuhan yang double.
Saudara, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah apa saudara? Sulit. Katakan dulu, yang kau minta itu apa? Sulit. Itu tidak mudah, sulit. Yang secara normal itu nggak bisa. Tetapi jika engkau dapat melihat, dengar ya, jika engkau dapat lihat, hanya kalau engkau bisa dapat lihat, saudara, jika engkau dapat melihat, aku terangkan daripadamu akan terjadi padamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Jadi punya kerinduan. Elisa dipakai Tuhan luar biasa, 2 kali lipat daripada gurunya sendiri. Dan Elia sebagai guru berkata, itu sulit loh, itu tidak mudah loh. Tapi kalau kamu bisa perjuangkan terus, percayai, perjuangkan terus, sampai kau ikuti aku terus, sampai kau bisa lihat saat aku diangkat, maka itu akan kau dapatkan. Dan luar biasa, itu jadi impiannya Elisa. Maka dia gigih, maka dia berjuang, maka dia ikuti, maka dia perjuangkan terus, maka dia tidak mau tinggalkan. Saat Elia diangkat, dia bisa melihat Elia terangkat, lalu dia berteriak, Bapakku, Bapakku. Maka jubah Elia itu diturunkan dan dia dapatkan pengurapan double porsi. Dengar, hanya yang bisa dilihat. Kalau dia nggak bisa lihat, jelas sekali Elia sudah berkata, hanya kalau engkau bisa melihat. Kalau engkau nggak bisa melihat, engkau tidak akan berjuang. Kalau engkau tidak bisa melihat, engkau tidak akan sungguh-sungguh melakukannya sampai dapat. Dalam nama Tuhan Yesus, sedang firman Tuhan bicara pada saudara dan saya, miliki visi dan impian. Saudara enggak punya visi, impian dari Tuhan, saudara tidak akan dapat sesuatu yang khusus daripada Tuhan. Kalau saudara punya visi, impian dari Tuhan, itu akan menjadi sarana saudara dipakai Tuhan. Saudara dapatkan apa yang dijanjikan, saudara dapatkan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Miliki visi, impian. Secara normal di dunia, anak juga sama, punya cita-cita dan tidak itu beda. Kalau anak sejak dari pelajar nggak pernah punya kerinduan, nggak pernah punya cita-cita, hanya karena dipaksa sekolah ya sekolah, maka dia tidak akan rajin, maka dia tidak akan berjuang, dia hanya mengalir saja, nggak pernah mencapai sesuatu yang luar biasa. Kalau anak-anak itu tahu sesuatu yang penting, orang tuanya saja biayai dia, mungkin sampai hutang-hutang atau jual rumah macam-macam, dia akan terbakar. Itu akan menjadi impiannya, itu akan jadi visinya. Aku harus berhasil, aku harus sukses. Orang tuaku sudah berjuang, maka dia akan berjuang, dia akan belajar, dia akan berusaha sukses. Sama anak-anak Tuhan, nggak punya impian, tidak ada apa-apa. Hari ini Tuhan sedang ingatkan, kalau saudara ingin hidup mengalami kepenuhan Tuhan, kasih-Nya, kuasa-Nya, anugerah-Nya, dan menjadi makin besar, miliki visi dan impian. Saya masih ingat saudara peristiwa gedung Biskup Setar menjadi gedung gereja. Saat itu sebelum milik kita saudara, saya sempat dengan Pak Arifin, gembala sidang roh yang di Bali. Waktu datang saya dengan dia sempat masuk di gedung Setar, gedung Biskup Setar. Lalu kita naik, sama kalau dulu ini tempat biskupnya, ada tempat untuk satu tempat sedikit. Kita di sana, kita mulai deklarasikan, dalam nama Tuhan Yesus, tempat ini menjadi gedung gereja. Dalam nama Tuhan Yesus, tempat ini akan ada firman. Dalam nama Tuhan Yesus, tempat ini jadi bait Allah, jadi rumah Tuhan. Dan akhirnya sungguh-sungguh apa yang menjadi visi, impian menjadi kenyataan. Gedung Biskup jadi gedung gereja. Tanpa visi, tanpa impian, kita enggak doakan sungguh-sungguh, tanpa visi, tanpa impian, kita tidak pernah perjuangkan sungguh-sungguh. Tapi visi, impian, kalau sudah miliki, itu akan menjadi power yang luar biasa. Itu akan membuat Tuhan buka jalan. Itu akan membuat Tuhan tolong saudara mencapai rencananya yang luar biasa. Tepuk tangannya lebih meriah lagi. Maka saudara, iblis selalu berusaha untuk menggagalkan, untuk menyerang mata rohani kita, supaya kita nggak punya visi dan impian. Hakim-Hakim 16 ayat 20-21. Lalu berserulah perempuan itu
orang Filistin menyergap engkau Simson, maka terjagalah ia dari tidurnya serta berkata, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meruntah lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia. Lalu apa, saudara perhatikan, lalu apa yang dilakukan orang Filistin? Mencukil kedua matanya. Pertama yang dihancurkan bukan kakinya, bukan tangannya. Pertama yang dihancurkan adalah kedua matanya, supaya tidak bisa melihat visi Tuhan, rencana Tuhan dalam hidupnya, dan membawanya ke Gaza. Ternyata Gaza sudah ditulis di sini ya saudara. Perang di Gaza itu sudah ada di sini saudara. Iya, Pak, ke Gaza saudara. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya ialah pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Saudara perhatikan, iblis itu tahu salah satu yang membuat anak-anak Tuhan sudah tidak bisa berkarya kalau penglihatannya itu sudah hilang. Simson itu sebetulnya nasihat Allah. Tuhan sudah punya rencana luar biasa. Bukan hanya rencana, dia sudah diberi pengurapan, dia sudah diberi potensi yang hebat, yang luar biasa sekali saudara. Tapi dia tidak perhatikan, hidupnya juga sembrono. Sampai akhirnya rahasia terbuka, rambutnya dipotong. Ya Tuhan gak menyertai lagi, dan akhirnya dia ditangkap. Sekali lagi, yang iblis lakukan senantiasa menghancurkan penglihatannya. Saat anak-anak Tuhan, dia sudah gak punya visi, gak punya impian, gak punya mata roh lagi yang bisa melihat. Maka sekali lagi, maka rencana Allah tidak bisa terjadi dalam kehidupannya saudara. Jadi penting sekali visi impian saudara. Ya, apa yang terjadi ketika Simson itu sudah kehilangan visinya, impiannya, hidupnya di penjara, dan hanya puter-puter, giling gandum, giling jelai, sudah nggak ada apa-apa. Kerjanya di penjara, puter-puter, nggak ada lagi kemajuan suatu yang berarti. Sama anak-anak Tuhan sama. Kalau engkau nggak punya cita-cita, khususnya impian, visi yang daripada Tuhan, hidupmu itu nggak pernah maju, hanya muter-muter saja, nggak punya arah, hanya asal jalan muter-muter saja di situ, nggak pernah mengalami kemajuan, nggak pernah mencapai sesuatu yang sangat penting. Karena memang apa? Nggak punya lagi fokus, nggak punya lagi mata roh, saudara. Amsal 29:18a dikatakan, bila tidak ada wahyu atau vision bahasa Inggrisnya, menjadi liarlah rakyat. Anak-anak Tuhan nggak punya visi, nggak punya impian, hidupnya liar, hidupnya nggak terarah, hidupnya nggak pernah menuju sesuatu yang penting, nggak pernah menuju rencana Allah yang luar biasa. Liar, nggak pernah mencapai apa-apa. Dalam nama Tuhan Yesus, miliki visi, impian yang daripada Tuhan, saudara akan terarah, saudara akan fokus, saudara akan berjuang, saudara akan dituntun Roh Kudus, saudara akan mencapai rencana yang luar biasa. Amin saudara. Yang kedua, kalau sudah kehilangan visi impian, hidup tidak maksimal. Harusnya sudah diperlengkapi luar biasa. Simson harusnya bisa lakukan banyak hal yang luar biasa, berguna bagi bangsanya. Akhirnya dia nggak maksimal, dia nggak bisa menghasilkan yang berguna. Hakim-Hakim 13 ayat yang kelima. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepadanya takkan kena pisau cukur. Saudara, ini yang dia lupa. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang apa? Nasir Allah. Dia jadi nasir Allah yang dimeteraikan, yang diurapi, yang sudah diperlengkapi. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Dia dilahirkan dengan tujuan ilahi yang luar biasa, diperlengkapi dengan pengurapan yang luar biasa sekali, potensi luar biasa, dengan satu tujuan, selamatkan bangsanya, selamatkan bangsanya, selamat bangsanya.
karena nggak punya visi, nggak melihat lagi. Sejak dia nggak bisa melihat lagi, nggak ada bahasa rohaninya, visi impian sudah. Hidupnya harusnya potensi luar biasa, bisa dipakai luar biasa, selamatkan bangsanya. Maka semua itu hilang. Jadi orang yang tidak berdaya, jadi orang yang tidak berguna, nggak bisa berbuat apa-apa. Anak-anak Tuhan, kita sama. Kita tuh umat pilihan Allah, imamat yang rajani, sudah diperlengkapi luar biasa. Ada panggilan selamatkan jiwa, selamatkan jiwa. Ada panggilan selamatkan bangsa, bahkan bangsa-bangsa. Kalau kita nggak punya visi impian, hidup kita nggak terarah, hidup kita nggak punya perjuangan, kita tidak maksimal, tidak pernah mencapai yang harusnya kita capai. Yang biasa saja, nggak guna, hanya gitu saja. Harusnya pilihan Tuhan harusnya sudah diperlengkapi luar biasa. Yang ketiga, hidup tanpa visi itu menyenangkan iblis, jadi tertawaan iblis, jadi mainan iblis. Saudara, Hakim-Hakim 16 ayat 25, ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk apa? Melawak. Saudara, jadi tertawan, melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh ia berdiri di antara tiang-tiang. Jadi tertawaan iblis, jadi mainan iblis, saudara. Sangat-sangat rendah sekali. Kenapa? Nggak punya lagi visi impian dari Tuhan. Iblis itu tertawa, ini katanya anaknya Tuhan yang maha kuasa, yang maha bisa. Kok dia seperti itu saja? Ini katanya, ada roh Allah di dalamnya, bawa amanat agung. Nyatanya seperti itu. Hidupnya tidak berarti, hidupnya tidak berdaya, hidupnya tidak mencapai sesuatu yang penting. Ditertawakan oleh iblis, ditertawakan oleh dunia. Kalau kehilangan visi, dalam nama Tuhan Yesus, miliki visi dan impian dari Tuhan. Miliki visi, impian dari Tuhan. Miliki visi, impian dari Tuhan. Tepuk tangannya yang sangat meriah. Yang kedua, saudara, ini saya waktu baca lagi persiapan khotbah ini, saya itu kaget. Tiba-tiba roh saya menyala. Ini rema Tuhan sungguh-sungguh sedang dinyatakan. Ya, khotbah semua di gereja kita itu sudah ada 2-3 bulan sebelumnya, saudara. Sudah dibuat, kalau pembicara tahu karena dapat banyak. Tapi tiba-tiba saya waktu baca ini yang angka Rom 2, saya kaget Tuhan itu sudah jelaskan baru saja. Di sini bahasa Inggrisnya ya, saudara ya. Saya nggak bisa bahasa Inggris ini, hanya nekat-nekat saja. Apa ini? Dream big, build big. Kalau bahasa Indonesianya saja, bermimpi besar, membangun lebih besar. Katakan Indonesianya, ya, bermimpi besar, membangun lebih besar. Artinya punya impian yang besar, punya visi yang besar, lalu bergerak membangun yang besar, bahkan lebih besar, yang terbesar yang dibangun. Punya impian yang besar, membangun yang besar, punya pengharapan besar, membangun yang besar, punya visi yang besar, melakukan yang besar, punya impian besar, harapan besar, lakukan yang besar. Ini sudah dibuat 2-3 bulan yang lalu. Lalu saya kaget, saudara. Waktu visitasi, saudara, ya, kita baru UC itu, saudara, ada Satish Kumar, salah satu pembicara utamanya yang dari India. Dia itu bisa mengucapkan kata-kata ini, saudara. Jadi waktu saya baca lagi persiapan khotbah, Tuhan ingatkan, luar biasa. 2-3 bulan yang lalu Tuhan sudah berkata, miliki impian yang besar, lakukan yang besar. Miliki impian besar, lakukan yang besar. Dia itu bisa ngomong persis, saudara. Harapan yang besar, lakukan yang besar. Harapan yang besar, lakukan yang besar. Kita bisa lihat ya, petikan sedikit saja ya apa yang disampaikan dia. Joy to be here with Pastor Obaja and also to be in this place called Holy Land Experience of Indonesia. Sungguh satu sukacita saya bisa ada di tempat ini bersama dengan Pastor Obaja, ada di tempat Holy Land Experience Indonesia. I am Dr. Satish, the senior pastor of Calvary Temple, which is the world's fastest growing church with over 300,000 members. Saya adalah Dr. Satish Kumar, gembala dari Calvary Temple, gereja dengan pertumbuhan tercepat di dunia dengan harinya jemaat lebih dari 300,000 orang.
William Carey said, expect great things from God, attempt great things for God. William Carey berkata, harapkanlah hal yang besar daripada Tuhan dan kerjakanlah hal yang besar bagi Tuhan. And I have not seen William Carey, but I'm seeing Pastor Obaja, Saya belum pernah lihat William Carey, tapi hari saya melihat Pastor Obaja. one who is expecting great things from God and attempting great things for God. Ia adalah orang yang mengharapkan hal yang besar dari Tuhan dan juga mengerjakan hal yang besar bagi Tuhan. When I look at this place and the vision that he shared with me is among us, and that's next to impossible. Dan ketika saya mendengar apa dari Pastor Obaja, saya rasa semuanya sangat besar dan rasa-rasanya mustahil. But all things are possible with God. Tapi bersama dengan Tuhan semuanya mungkin. I do believe. Haleluya, tepuk tangan yang meriah, saudara. Jadi waktu saya siapkan, saya diingatkan Tuhan apa yang dikatakan. Wah, saya tuh menyala-nyala. Ceritanya seperti ini, saudara. Kita berapa kali datang ke gerejanya untuk belajar. Karena dia mengembalikan gereja yang pertumbuhannya paling pesat di seluruh dunia, saudara. Luar biasa cepat sekali. Saya rindu dia bisa datang untuk mengajar dan impartasi. Bertahun-tahun saya ngundang dia, nggak pernah bisa, nggak pernah mau, saudara. Tapi sesuatu yang terjadi Tuhan tahun ini, saudara, tiba-tiba dia itu telepon saya. Saya sedang pergi bersama Bu Obaja, saudara. HP saya itu bunyi, ring gitu, saudara. Saya lihat Satis Kumar. Saya kaget, Satis Kumar kok telepon saya gitu, saudara. Tapi karena saya nggak bisa bahasa Inggris, ya nggak tak terima, saudara. Lalu kering lagi, nggak saya terima terus juga nggak enak. Dengan terpaksa terima teleponnya, ngomongnya ya saisonya gitu, saudara. Karena bahasa Inggris, saudara. Saya bisa sebisanya saja, tapi tetap saja nggak bisa lancar. Ada yang saya nggak bisa ngerti maksudnya itu apa, maunya apa. Lalu Tuhan berhikmat. Saya berkata, Pastor Satis, WA saja. Lalu dia sampaikan maksudnya lewat WA. Begitu lewat WA saya lihat, lalu saya tanya Mbah Google gitu, saudara, alat penerjemah. Saya di situ baca, lalu saya jawab lagi, baru kirim lagi. Ternyata dia ingin datang malahan. Dulunya diundang, nggak pernah bisa. Tapi tahun ini dia ingin datang di gereja kita, gitu, saudara. Maka jadi salah satu pembicara, saudara. Lah, tapi ada lagi, saudara. Waktu dia sudah sampai di sini, saya itu punya kerinduan. Dia saya ajak juga di Holy Land Experience KCT, saudara. Saya mau minta dia doakan juga. Ya. Tapi batal terus, saudara. Senin itu rencana pertama mau ke sana, batal, saudara. Ganti Selasa pagi mau ke sana, batal lagi, saudara. Sampai semua rombongan sudah pulang, saudara. Sudah pulang, baru dia datang. Sudah nggak ada orangnya, baru datang, saudara. Ya waktu dia datang, saudara, karena saya rasa dia nggak begitu tertarik, kok batal terus. Lalu ini di depan Roman Theater saja, saya ya jelaskan satu persatu. Saya sampaikan visi yang dari Tuhan. Setelah selesai saya berkata, ayo kita pulang ya. Dia berkata, jangan. Loh, saya pikir dia itu nggak tertarik kok. Setelah saya jelaskan sebentar, diajak pulang nggak mau. Jangan, saya mau lihat satu-satu, saudara. Akhirnya dia itu ikut satu persatu. Kalau saudara yang pernah visitasi ikut, saudara tahu itu lama loh ya. Satu ruangan sendiri, satu gedung, lama, saudara. Satu tempat dia tanya, saya jelaskan. Satu tempat dia lihat, dia tanya, saya jelaskan. Sampai selesai, lama loh, saudara. Saya pikir ya sudah selesai toh. Saya ngajak pulang lagi. Sudah ya, semua sudah dilihat ya, pulang ya, saudara. Dia bilang, jangan, saya mau moto satu persatu. Pada anaknya itu waktu dia lihat anaknya sudah foto-foto loh. Dia nggak mau, tetap foto sendiri. Setiap tempat, setiap gedung difoto, saudara. Sampai selesai. Rencananya sebentar jadi lama sekali, saudara. Saya itu kagum kenapa ini. Lalu waktu sempat makan bersama, saya ngobrol dia, saya tanya dia, kenapa kamu tadi mau lihat, mau foto macam-macam. Dia berkata, waktu aku dulunya nggak terlalu tertarik. Waktu aku sampai situ, baru sampai lihat, lalu sudah terbakar, saudara. Ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan. Baru sampai, saudara. Begitu lihat semua orang yang di sana seperti itu, sampai lihat terbakar, saudara. Lalu dia dengar penjelasan saya, tentang visi Tuhan dan tentang semuanya, lebih terbakar. Maka nggak mau pulang,
mau lihat langsung satu sampai jelas. Sudah selesai, nggak mau pulang, saudara, mau foto lagi, foto satu. Kenapa? Dia bilang begini, saat dia terbakar, Tuhan mulai berkata, Holy Land sesungguhnya yang nomor 1 di Yerusalem, Holy Land yang kedua di Solo, Indonesia. Tuhan berkata Tuhan berikan kerinduan api, Holy Land Experience yang ketiga di India. Dia rasa digerakkan Tuhan, bangun di India. Tuhan punya rencana, bangun di India. Lalu itu jadi visinya, lalu itu jadi impiannya, saudara. Terbakar, bangun di India. Bahkan akhirnya dia apa, saudara? Tergerak, nabur, memberi persembahan. Karena dia tahu satu hukum, waktu dia nabur ada impartasi visi, ada impartasi pengurapan. Dia justru tergerak nabur. Saya kagum. Tapi satu saya ajak saudara tahu, ada rencana Tuhan yang luar biasa. Ada visi, impian yang sedang Tuhan siapkan. Apa yang Tuhan percayakan pada kita, sebetulnya Tuhan sedang berkarya luar biasa. Maka impikan besar, lakukan lebih besar. Impikan besar, lakukan yang besar dalam Tuhan. Tuhan punya rencana. Kalau saya boleh berkata, saya bukan sedang menyampaikan firman khotbah, tapi saya sedang menyampaikan pesan Tuhan. 3 bulan yang lalu Tuhan sedang berikan mandat ini. Tapi kurang 2-3 minggu Tuhan ulangi lagi. Hari ini disampaikan bukan sekedar khotbah pengetahuan, tapi Tuhan sedang berkata, miliki visi, impian. Itu akan menjadi dasar, salah satu kunci utama. Saudara akan terus bertumbuh semakin besar. Saudara akan terus bertumbuh dalam iman, dalam hikmat, dalam pelayanan. Saudara akan terus bertumbuh dalam kepercayaan Tuhan, dalam berkat, dalam cari berkat. Saudara akan bertumbuh. Miliki visi, impian. Tanpa itu, dengar ya, saudara itu nggak ada perjuangan. Saudara itu nggak punya arah. Saudara itu nggak ada artinya. Sekalipun sebetulnya umat pilihan Allah, sekalipun sebetulnya sudah diperlengkapi dengan hikmat, pengurapan, bahkan Roh Allah sendiri sudah datang untuk menolong kita. Tanpa visi impian dari Tuhan, saudara itu hanya muter-muter, nggak ada tujuan yang jelas, nggak akan berguna. Tapi kalau saudara tangkap, saudara akan berjalan dalam rencana Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, dan rencana janji Tuhan menjadi kenyataan. Amin. Tangkap sekali lagi, bukan khotbah biasa. Tuhan sedang berikan ini. Apapun keadaan saudara, keadaan baik maupun tidak baik, karena saudara, ya keadaan tidak baik pun seringkali justru itu saatnya Tuhan mulai akan berkarya luar biasa. Saat saudara mengalami kegelapan yang gelap sekali, saatnya terang Tuhan akan percaya atas hidup saudara yang mengalami terobosan. Saat saudara terkapar gak bisa apa-apa, itu saatnya Tuhan beri visi, impian supaya saudara bangkit, mengalami breakthrough, mengalami terobosan, mengalami sesuatu yang luar biasa. Kita bisa melihat apa yang terjadi di dunia saja, saudara. Korea Selatan, kalau saudara baca sejarah saat perang Korea Utara dan Selatan, saudara, perangnya itu selesai. Korea Selatan itu negaranya sudah hancur. Lalu salah satu jenderal Amerika yang ikut perang di situ berkata, untuk membangun Korea Selatan butuh waktu paling cepat 100 tahun. Negara itu baru bisa dipulihkan, butuh waktu 100 tahun. Tapi saya dengar luar biasa, presidennya dia tidak mau terima butuh 100 tahun. Dia berkata, bangsa ini tetap akan bangkit, bangsa ini akan berjuang, bangsa ini akan dipulihkan, bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju, bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Dia mulai saudara berjuang, bergerak, bangun banyak infrastruktur, bangun saudara. Saat itu mulai banyak yang tentang media, dia mulai gerakan semua saudara, orang-orang. Salah satunya yaitu adalah pendiri Huawei. Saudara, itu jualannya hanya jualan warungan bakmi dan macam-macam, tapi dimotivasi, mulai diajak bergerak, maka mulai masuk ya di dunia elektronik, saudara. Mulai belajar buat ini dan itu. Kadang-kadang gagal,
dikuatkan lagi. Jangan putus asa. Kalau kami putus asa, bangsa kita lebih lemah. Kalau kamu bangkit sampai sukses, bangsa kita akan sukses, bangsa kita akan maju. Dikuatkan terus. Dan akhirnya lahirlah, saudara, bukan Huawei, Samsung, Korea, Samsung. Dan negara itu jadi negara yang luar biasa. Kenapa? Presidennya punya visi, impian, bangkit, berjuang, dan sungguh-sungguh gigih. Akhirnya jadi. Kalau tidak, mungkin Korea sampai sekarang masih sama dengan Afrika Selatan yang masih belum maju. Tapi karena visi, impian. Singapura itu dulu bagian dari Malaysia. Karena dianggap ini buat beban, malah buat repot, didupak, dikeluarkan dari Malaysia. Malaysia nggak mau. Saat itu siapa, Lee Kuan Yew kalau nggak salah itu ya, presidennya, sempat siaran di TV, nangis. Kita bangsa ini dianggap nggak berguna, dianggap buat ya masalah berat gitu, saudara. Tapi kita tidak mau, kita terkapar. Dia ajak rakyatnya, dia ajak semua bangkit. Kita akan bisa membangun sekalipun negara ini nggak punya tambang, nggak punya banyak hal yang ada. Tapi sekali lagi ajak semua bangkit, bergerak, berjuang, bangkit, bergerak, berjuang, punya visi, impian, bangun negara Singapura, negara yang maju, negara yang sukses, negara yang berhasil. Kita lihat saat ini, betul? Kalau tidak sudah didepak ya sudah. Sama saudara, apa keadaan saudara? Keadaan krisis, saudara ngalami terkapar. Dengar ya, kalau saudara nggak punya visi impian, saudara akan terus terkapar yang tidak berguna. Padahal Tuhan sudah persiapkan susu dalam gelap, terang Tuhan akan datang dalam hidupmu. Saudara akan diterangi Tuhan, kemuliaan Tuhan akan terpancar dalam hidupmu. Saudara akan dipakai Tuhan jadi terang bagi bangsa-bangsa. Bangkit, bangkit, bangkit. Saya rindu setiap saudara semua, apapun profesi saudara, apapun keadaan saudara, dipakai Tuhan luar biasa. Ibu-ibu rumah tangga yang dipakai luar biasa, olahragawan yang dipakai Tuhan luar biasa, karyawan-karyawan diangkat jadi CEO yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, pengusaha-pengusaha dipakai Tuhan luar biasa, UMKM saat ini nantinya dipakai Tuhan luar biasa, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang dipakai luar biasa, jadi dampak bagi dunia. Saya berani percaya, saya doakan saudara, tangkap sungguh-sungguh. Bagi saya ini bukan sekedar khotbah saja, tapi ini rema, mandat, pesan yang dari Tuhan. Miliki visi, impian untuk bertumbuh, untuk dipakai Tuhan lebih. Saya beri contoh satu yang dari Alkitab. Abraham, istrinya mandul, mereka sudah jadi sangat tua, sudah nggak mungkin, keadaan yang sangat terpuruk dalam hidupnya, seolah-olah akan mati tanpa anak. Tapi Tuhan beri visi, impian, Abraham, engkau akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang besar, bangsa yang besar, bangsa yang besar, bangsa yang besar. Betul? Apapun keadaan saudara, sudah nggak mungkin menurut manusia, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bangkit. Kamu bangsa yang terpilih, imamat rajani. Saya bacakan saja 1 Petrus 2 ayat 9, terjemahan Indonesia sehari-hari karena lebih mantap. Tetapi kalian itu siapa? Saya, kita. Tapi kalian adalah bangsa yang terpilih, bukan bangsa yang ya acak-acakan. Imam-imam yang melayani raja. Betul saudara? Bangsa yang kudus, khusus untuk Allah, dikhususkan untuk Allah, umat Allah sendiri, milik Allah sendiri. Saudara, ya Allah memilih kalian dan membagi kalian keluar dari kegelapan untuk menuju terangnya ya, yang gemilang. Dengan maksud supaya kalian menyebarkan berita tentang perbuatannya yang luar biasa. Tangkap, dan saya percaya kalau saudara bisa tangkap, saudara bergerak, saudara mengalami luar biasa. Tema firman Tuhan yang diberikan di gereja kita, saya akan ingatkan rema.
Rema hari ini saya percaya ini rema yang luar biasa. Tema tahunan, tema bulanan, tema mingguan selalu rema. Tema acara-acara rema. Saya ajak saudara merenung sedikit waktu UC. Temanya apa? Siapa ingat? Menjadi bangsa yang besar. Betul saudara? Artinya Tuhan ingin kita bertumbuh semakin besar, semakin besar, semakin besar. Imannya semakin besar, pengharapannya semakin besar, hikmatnya semakin besar, saudara. Pengalamannya semakin besar, saudara. Kepercayaan daripada Tuhan semakin besar. Diberkati jadi berkat semakin besar, semakin besar, semakin besar. Itu tema. Tema sudah lama, ya. Mungkin setengah tahun atau bahkan 1 tahun yang sebelumnya kita sudah mulai dapatkan. Tepat pada waktunya digenapi Tuhan. Saya ceritakan ya, ini menjelang UC, temanya menjadi besar. Kalau disingkat cerita ya, semua terjadi. Kita ngadakan semacam konferensi seperti ini. Catatan saya sudah 27 tahun. Tapi paling banyak hanya 2.000 lebih. Paling banyak hanya 2.000 lebih. Enggak pernah lebih. Tahun ini beda. Tuhan beri tema menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar. Tiba-tiba jumlahnya menjadi besar. Oh, 2.000 lebih, 3.000, 3.000 lebih. Sudah hampir 4.000 saudara. Terpaksa di stop. Kalau tidak stop bisa 4.000, bisa 4.000 lebih. Tiba-tiba jumlahnya jadi besar. Visitasi juga besar. Itu waktu di stop sampai angka 3.757. Dan luar biasa sekali. Bahkan sekarang saudara, baru UC selesai toh, langsung orang daftar banyak, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Sampai hari ini yang sudah daftar loh saudara, untuk tahun depan loh saudara, sudah 2.500. Bertambah banyak, bertambah besar, bertambah banyak, bertambah besar, bertambah banyak, bertambah besar. Betul? 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 Lalu apa lagi? Saudara bisa perhatikan. Setelah itu menjelang UC kurang 1 hari. Lalu kita adakan apa? Peresmian gedung parkir di Marsella 4-5 lantai. Peresmian. Saudara lihat peresmian luar biasa sekali. Artinya ditambah besar lagi kapasitas parkirnya, ditambah lagi lebih besar lagi, bisa nampung lebih besar lagi. Betul? Betul. Tadi ada yang parkir di situ? Enggak ada. Saya cek, katanya, oh sedang ada galian apa, ditutup. Langsung saya telepon, enggak boleh tutup. Besok minggu depan buka. Jadi besok minggu depan saudara bisa parkir di situ, saudara. Jadi jangan gitu, jangan sampai sempurna. Ya sambil disempurnakan masih ada sedikit, tapi tetap jalan. Jadi kapasitas parkir yang lebih besar digenapi. Lalu saudara UC itu hari Rabu, saudara. Lalu Jumat sebelumnya tiba-tiba Tuhan itu bicara dalam hati saya, dan Pak Jo ambil tindakan profetik seperti waktu ya kita ada tanah 20 hektar. Tuhan berkata mulai bangun, mulai bangun. Kita ambil tindakan profetik saudara. Untuk apa? Peletakan batu pertama secara profetik. Belum ada izin, belum bangun, tapi ambil langkah iman, tapi langkah profetik. Kita ambil langkah profetik yang sekarang sudah kena titik 0 itu saudara. Itu dulu seperti itu, ambil langkah. Oh, tindakan profetik. Dan luar biasanya 1 tahun kemudian, sungguh-sungguh peletakan batu pertama dengan pembangunan yang nyata. Sungguh 1 tahun kemudian, sungguh bangun, mulai bangun, sungguh bangun. Dan 1 tahun berikutnya sekarang, saudara sudah lihat hasilnya. Luar biasa. Itu kita Tuhan bicara Jumat. Tapi saya Pak Jo tetap doa. Jangan gegabah, tanya Tuhan, sungguhkah ini dari Tuhan? Diuji dulu. Terus sampai Minggu sore saya merasa mantap, Pak Jo secara mantap, Tuhan nyuruh. Lalu saudara, itu sebenarnya tanahnya masih alang-alang semua. Saudara, datangkan alat besar, babat semua saudara. Ya, itu Seninnya, karena itu Minggu sore Tuhan sudah tegur. Seninnya langsung babat. Selasanya ambil langkah peletakan batu secara profetik, pembangunan gedung gereja yang jauh lebih besar dari ini.
Nantinya seperti ini saudara. Dan hebatnya izinnya sudah dapat. Desainnya, gambarnya sudah mulai digambar, sudah mulai selesai. Itu Tuhan. Jadi saudara dengar ya, nanti semuanya itu pintu gerbang kita itu adalah ring road. Bukan di dalam, ring road itu pintu depan. Depannya kenapa? Gereja. Tuhan berkata, kalau di dalam sudah bagus, tapi jalannya akan kecil. Kalau muatnya banyak, waktu selesai ibadah budalan, takutnya akan macet. Betul nggak saudara? Tuhan berkata, di ring road, di ring road, di ring road. Karena itu tanah yang paling luas, paling besar. Ini untuk parkir sepanjang ini semua bisa. Ada kalau sore ya, truk besar parkir kanan kiri bisa. Kalau selesai ibadah budalan langsung cepat selesai. Tuhan punya rencana hebat. Tuhan itu genapi. Lalu tambah lagi, waktu UC, Rabu, Kamis, Jumat, Kamis sore dapat WhatsApp Ibu Esther, ketua kids, pimpinan kids meninggal. Satu sisi kita merasa kehilangan karena dia berjuang terus ya dengan timnya semua dia berjuang terus ya kids sampai maju. Natalan saja yang hadir sampai 8.000. Kalau dengan yang antar semua luar biasa sekali. Kita merasa kehilangan, tapi kita juga merasa Tuhan sedang teguhkan, sedang ditambah lagi. Tuhan berkata, ya Tuhan sudah siapkan tempat untuk penguburannya. Ceritanya berapa tahun yang lalu satu Bu Agung meninggal, Bu Agung yang dulu itu meninggal. Kita SGG di sana, ini loh Mas Dodi ini saudara, sama SGG yang lain itu saudara. Langsung ngomong, Pak, gereja kita sudah terus makin besar. Kita kalau punya kuburan sendiri lebih enak, ya lebih baik buat gitu saudara. Ya beberapa SGG itu ngomong semua. Lalu saya ya sudah coba. Lalu saya datangi di sebelahnya itu di tempat Delingan itu saudara, mau beli 2.000 tanah, tapi ditolak, nggak boleh. Ya sudah, kita berusaha mau beli tanah di sekitaran situ, katanya izinnya juga sudah nggak boleh, nggak bisa. Kita berhenti, nggak usah lagi. Hampir 2 tahun kemudian waktu kita kumpul SGG, ada minta lagi, ingatkan lagi, Pak, ayo usaha lagi, ayo berjuang lagi, katanya gitu saudara. Ya sudah, akhirnya saya berjuang lagi, cari maklar-maklar tanah untuk cari lagi di beberapa tempat. Salah satunya tempat itu saudara. Kita datang di salah satu tempat, saya dengan Pak Jo, saudara, datang di sana, lihat-lihat. Saudara, kita sudah lihat beberapa. Tapi waktu lihat di situ, Pak Jo masih ingat 3-4 minggu dalam pemuridan dia berkata, Papa itu waktu datang di situ, Papa itu langsung berkata, ini tempatnya. Sudah, ini tempatnya. Ini tempatnya, ini tempatnya, ini tempatnya. Jadi yang lain saya nggak komentar, tapi waktu di situ langsung berkata, ini tempatnya, ini tempatnya. Yang luar biasanya, sementara kita di situ, ada orang naik sepeda berhenti di situ, lalu tanya dengan kita apa? Kita juga tanya, kamu pemilik tanah itu toh? Dia bilang iya. Lah kenapa kalian ada di sini? Ya, saya mau tanya, dijual apa enggak? Dia berkata apa? Dijual. Lalu kita nego-nego, deal jadi. Dan waktu mengurus perizinan juga selesai. Itu 1 hektar lebih, 1 sampai 2 hektar, 1 hektar lebih saudara. Dan kita mulai kerjakan seperti ini. Berapa waktu yang lalu SGG datang di sana, saudara lihat ini SGG semua sedang dipersiapkan semua. Ini bukan untuk umum ya saudara. Ini kita membangunnya Taman Pahlawan. Pahlawan-pahlawan kerajaan Allah yang ditempatkan di keluarga Allah. Ya saudara, itu tempat untuk Taman Pahlawan saudara yang luar. Lah waktu Bu Esther meninggal saudara, kita ya satu pihak kehilangan, tapi satu pihak kita mulai ya banyak orang berkata, Pak, ini dia berjuang sungguh-sungguh, bersasa. Bagaimana kalau dikuburkan di tempat itu saudara? Hanya kita sepakat dan dia pertama kali pakai tempat itu saudara. Nah itu saudara, lihat semuanya ya. Ini SGG semua, ya ini yang ya gotong petinya saja, pasukan khusus saudara.
Semuanya cuacanya indah, suasananya, pemandangannya luar biasa. Ditambah lagi namanya keluarga abadi. Ini kan kata abadi pekuburan ya. Keluarga abadi Memorial Park. Itu ada tulisan itu saudara. Bisa dibaca enggak? Cari yang bisa dibaca. Lah itu saudara, keluarga abadi Memorial Park. Saya itu terkagum-kagum. Tuhan tambahi terus. Tuhan tambahi terus. Tuhan tambahi terus. Ada sesuatu yang sedang Tuhan mau percayakan pada gereja kita. Ada sesuatu yang Tuhan mau percayakan pada setiap saudara dan saya. Hari ini Tuhan berkata, jadikan itu visi, impian yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Lalu bagaimana saudara kita bisa memiliki visi impian yang besar yang daripada Tuhan yang luar biasa? Jawaban yang pertama, mengenal pribadi Tuhan yang maha besar. Kita harus mengenal Tuhan kita, Tuhan yang maha besar. Nggak kenal Tuhan, kita nggak pernah saudara punya impian yang besar. Mengenal Tuhan, sekali lagi katakan, mengenal Tuhan kita. Saya mau tanya, siapa yang kenal Pak Prabowo? Enggak tangan. Enggak kenal semua. Orang Indonesia kok enggak kenal? Ya, saudara, kita semua tadi katanya tahu, minimal kenal atau tahu di otak saja. Dengar ya, kita tahunya di otak saja. Yang dimaksudkan kenal di sini adalah kenal pribadi sampai jadi teman, sampai jadi sahabat, sampai bergaul baik. Itu yang dimaksud kenal. Sehingga kita tahu seperti apa sih teman kita, sehingga kita tahu seperti apa sih Tuhan. Karena ada hubungan pribadi yang dekat kita dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, melakukan bersama Tuhan, hidup bersama Tuhan, hadapi tantangan bersama Tuhan. Kenal Tuhan. Saudara nggak kenal Tuhan, saudara nggak bisa merasakan betapa hebatnya Tuhan itu, besarnya luar biasa. Tidak ada yang mustahil, kasihnya luar biasa. Dia korbankan segala sesuatu untuk kita. Rencananya luar biasa, sudah disediakan luar biasa. Kalau kita nggak kenal, kita nggak bisa ngerti. Kita nggak bisa tangkap visi yang sangat besar. Hanya sepintas. Saudara, sebagaimana kita kenal, saudara. Kita pada ayatnya loh. Umatku binasa, cari ayatnya. Umatku binasa. Karena apa? Tidak mengenal aku Allahnya. Jadi umat Tuhan, jadi orang Kristen bisa binasa karena tidak kenal. Gak ada hubungan yang nyata. Jadi umatnya, jadi anggota, jadi rakyatnya, tapi gak kenal. Gak bisa berkarya. 1 Tawarikh 22 ayat 7. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang pengalaman, dan rumah yang harus didirikan bagi Tuhan harusnya yang sederhana saja, jangan boros-boros. Yang apa? Luar biasa, besarnya, megahnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak, bukan banyak, sangat banyak persediaan sebelum dia mati. Dia kenal siapa Tuhan. Tuhannya adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhannya adalah Tuhan yang maha kasih, Tuhannya adalah Tuhan yang maha karya. Dia diangkat dari bawah sampai ke atas. Dia kenal Tuhannya, bagaimana dia melakukan Tuhan, bagaimana membalas kasih Tuhan. Dia tahu selayaknya terhadap Tuhan itu seperti apa. Hanya kalau kita kenal, bukan sekedar ngerti di otak. Kenal itu beda. Amin. Apa yang dikatakan Mazmur Daud, Mazmur 2 ayat 8. Mintalah kepadaku, disuruh minta. Betul saudara, Tuhan berkata, mintalah padaku. Maka apa? Maka apa? Bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu. Dan apa? Ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ini firman untuk semua. Untuk Daud, untuk kita. Mintalah pada Tuhan. Gak ditulis loh, mintanya seperti apa, betul?
Kita minta pada Tuhan, kehendakmu jadi misalnya. Kita minta pada Tuhan, rencana dalam hidupnya. Jawaban Tuhan saudara akan kaget. Karena saudara lupa Tuhan itu maha besar. Rencana besar. Waktu kita minta sesuatu, Tuhan berkata, bangsa-bangsa, bangsa-bangsa, aku berikan bangsa-bangsa, aku berikan bangsa-bangsa. Mintanya kita mungkin gak seperti itu, tapi jawaban Tuhan, bangsa-bangsa, itulah hatinya Tuhan. Saya ingat persis saudara Adeboye. Saudara, ini ada kaitannya. Adeboye lahir di keluarga yang sangat amat miskin sekali. Semua saudaranya nggak ada yang sekolah karena nggak ada biaya. Saudara, Adeboye bisa beli sepatu hanya setelah umurnya 18 tahun. 17 tahun nggak punya sepatu karena nggak bisa beli. Dia ngotot dengan orang tuanya, sekolah, sekolah, sekolah. Semua saudara nggak ada sekolah. Dia sampai mogok makan, nggak mau makan kalau nggak dibiayai sekolah. Ibunya terpaksa jual semua yang bisa dijual. Dia sekolah. Dia seperti dalam keadaan seperti itu. Dia terbakar. Aku harus sukses. Aku harus belajar, menyala, dia berjuang dan akhirnya dia sukses. Dan akhirnya sungguh-sungguh luar biasa. Dia jadi rektor termuda di seluruh negaranya. Dia berjemaah di satu gereja. Gerejanya enggak besar. Mau bangun gedung gereja enggak ada uang. Pendetanya nantang, siapa yang mau dukung sehingga pembangunan gedung gereja ini bisa selesai. Semua enggak nanggapi. Hanya dia satu, ditulis di sejarahnya gereja itu. Dia yang nanggapi. Dia berani keluarkan hartanya, biayai sampai gedung gereja dibangun selesai. Setelah gedung gereja dibangun selesai, tiba-tiba Tuhan berkata pada pendetanya dia, saudara, nanti kalau engkau mati, gantinya Adeboye. Jadi pendetanya itu diberi pesan oleh Tuhan, kalau engkau meninggal atau apapun, gantinya dia, gantinya dia. Saya mau tanya, kenapa kok Tuhan sampai pesan kepada pendetanya, nanti gantinya Adeboye, gantinya dia? Kenapa kira-kira? Halo, kenapa ya Mas Dodi? Kenapa ya? Saya percaya ini saudara, kalau orang kerjanya hanya minta terus, lalu diberkati besar, kasih jabatan besar, masih ada godaan korupsinya besar. Tujuannya dapat terus, minta terus. Nanti sudah ada kesempatan ya ambil terus, korupsinya gampang. Tapi kalau hati seperti Adeboye, hatinya ada memberi, hatinya adalah untuk Tuhan, cinta Tuhan, untuk Tuhan, dia rela semua untuk Tuhan. Betul? Tuhan tahu hati seperti ini bisa dipercaya. Dia bukan untuk ngambil, dia untuk memberi. Lalu singkat cerita, saudara, dia waktu pendetanya meninggal, dia dipanggil untuk gantikan dia. Dia juga luar biasa. Dia itu rektor termuda, dapat fasilitas rumah baik, mobil baik, PK-nya baik. Sekarang harus jadi gembala sidang di gereja kecil, yang hanya bisa membiayai dia satu kamar untuk 5 orang. Dia punya istri 1, punya anak 3. Satu kamar untuk 5 orang. Dia mau kehendak Tuhan. Terus sampai berapa bulan, lalu satu hari dia doa, Tuhan, aku terima apapun yang Tuhan tetapkan. Satu kamar aku tidak masalah. Tapi aku tuh rindu, aku bisa punya tempat doa yang dekat dengan Tuhan. Aku bisa membangun hubungan yang lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Aku bisa persiapkan firman yang terbaik untuk jemaat Tuhan. Aku butuh tempat untuk itu. Maka Tuhan berilah aku satu rumah, supaya aku bisa punya tempat ruang doa sendiri, supaya aku bisa persiapan yang sebaik mungkin sendiri. Satu rumah Tuhan. Dan Tuhan jawab apa? Apa Mas Dodi? Nah, inilah kode Mas Dodi. Apa? Siapa ingat? Tuhan itu hebat. Kamu minta satu rumah, Tuhan berkati, aku beri satu kota. Aku beri satu kota. Itu hatinya Tuhan.
Itu pikiran Tuhan. Saat dia temukan orang yang bisa dipercaya, saat dia temukan seorang yang dia yakin Tuhan, ini orang bisa dipercaya, bisa aku pakai, satu kota, bukan satu Roma. Amin. Aminnya gampang. Tapi saya mau tanya saudara, kalau tiba-tiba Tuhan berkata, Bu Arif, nah, ganti Bu Arif ya. Nanti kalau tidur mimpi misalnya, Bu Arif, bangun satu kota, kira-kira gimana? Gimana Bu? Oh terima kasih Tuhan, aku mulai melangkah bangun kota, gitu. Mendai, kok beda ya? Sudah dengar, itu yang tidak mudah untuk kita. Tuhan suruh bangun 20 hektar itu. Akhirnya KA City itu kan kota. Fasilitas banyak. Betul nggak, Saudara? Tidak mudah. Berani punya iman saja nggak mudah. Bagi saya itu karunia iman, bukan iman saya. Saya pribadi nggak bisa, nggak mampu. Sudah saya tahu. Itu termasuk karunia iman. Tuhan berikan karunia iman. Berani percaya, berani melangkah, berani terima. Tadi berani punya impian yang besar, berani melakukan yang besar, berani bertindak. Dipakai Tuhan, lakukan yang besar. Kau kenal Tuhan pribadi. Ya, yang berikutnya saudara pergi ke tempat yang ditunjukkan. Kadang-kadang Tuhan nyuruh kita ke sana, ke sini atau apapun. Ingat pada Abraham, Tuhan berkata, Abraham, tinggalkan tempatmu ini, menuju ke satu tempat yang akan kutunjukkan pada engkau. Aku akan berkati, engkau jadi bangsa besar, engkau jadi berkat. Pertanyaan saya, tetap di tempatnya dia Tuhan kalau mau berkati bisa enggak? Bisa. Tapi ada alasan Tuhan, tinggalkan. Karena di situ dia keluarganya menyembah berhala. Saya mau tanya lagi, apa yang dialami oleh Musa? Keluaran 24 ayat 12. Tuhan berfirman pada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggal di sana. Maka aku akan memberikan padamu loh batu, yaitu hukum dan perintah yang telah kutulis untuk diajarkan kepada mereka. Dengar ya. Pertama, kalau saya Tuhan nampakkan diri pada Musa. Tuhan itu nyuruh Musa ke Mesir. Betul? Kadang-kadang Tuhan itu ada perintah ke sana. Kalau Musa nggak pernah ke sana, nggak jadi. Ini yang kedua, setelah ke sana keluar karena disertai Tuhan, ya dipaksalah Fir'aun. Di tengah jalan Musa berkata, naik gunung. Gunung apa? Saudara tahu enggak? Gunung Sinai. Pernah ke Gunung Sinai ya? Kalau nggak salah ya. Pernah ya? Siapa yang pernah? Coba agak tahu enggak apa-apa. Ringan atau teol kakinya? Berat sekali saudara. Sampai kemeng-kemeng gak karuan gitu saudara. Musa saat itu umurnya 80 lebih. Loh zaman dulu apa? Jangan salah. Musa yang berkata umur manusia 70 tahun. Kalau kuat baru 80 tahun. Tapi dia umurnya sudah 80 tahun lebih, disuruh naik puncak. Itu dulu kita naiknya sudah di tengah-tengah dan naik onta sebagian. Musa itu dari bawah suruh naik jalan. Kok repot-repot toh? Apa gak bisa? Tuhan datang di kemahnya Musa, langsung kasih aja Musa, ini loh batu, hukum Taurat, ajarkan mereka. Bisa enggak? Dengar ya, Tuhan itu punya tujuan semuanya. Kalau saudara sedang digerakkan melangkah sesuatu, melangkah, nggak melangkah, saudara nggak ngalami. Memang berat kadang-kadang, memang sulit kadang-kadang. Tapi dengar, kalau saudara mau terima visi dan mencapai visi itu, lakukan. Kemana? Apa yang Tuhan arahkan. Yang terakhir, alami kepenuhan Roh Kudus. Jadilah orang yang penuh Roh Kudus. Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku, ini hari zaman, ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan dapat mimpi. Taruna-tarunamu akan dapat penglihatan-penglihatan. Semua akan dilawat, dipenuhi Roh Kudus. Sudah pasti yang siap saudara. Oh luar biasa, kesempatan dipenuhi Roh Kudus, kesempatan hidup
dalam roh, kesempatan berjalan bersama roh Allah, kesempatan saudara ngalami karya Tuhan Roh Kudus yang luar biasa. Dengar, saudara lihat di Semaya, saudara lihat di Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, orang yang tangkap dipakai Tuhan lakukan luar biasa. Saudara pasti akan temukan dia adalah orang-orang yang penuh dengan roh. Yusuf penuh dengan roh, Daniel penuh dengan roh, Elisa penuh dengan roh, Musa penuh dengan roh, Yosua penuh dengan roh Allah, berjalan bersama roh Allah. Dalam sejarah gereja, saudara perhatikan semua. Saya belajar waktu saya belajar di Korea Yogicho, orang yang penuh dengan Roh Kudus, berjalan bersama Roh Kudus. Saya belajar di Bogota, Cesar Castellanos, sama orang yang penuh dengan Roh Kudus, berjalan bersama Roh Kudus, berkarya bersama Roh Kudus. Saya ke India, Satish Kumar, saya ke Nigeria, saudara lihat ya, Adeboye, orang-orang yang penuh dengan roh, saudara. Kenapa? Hanya roh Allah yang bisa menyingkapkan betapa besarnya Tuhan, yang bisa membukakan saudara betapa luar biasanya rencana Tuhan. Hanya roh Allah. Kita nggak bisa tanpa dibukakan mata roh kita oleh Roh Kudus. Hanya roh Allah yang bisa buat kita punya iman yang luar biasa sekali. Hanya roh Allah yang membuat kita bisa berjalan dalam ketaatan. Hanya roh Allah yang bisa buat kita berjalan dalam kuasa mujizat Tuhan. Hanya roh Allah yang bisa membuat kita mengerti, percaya, taat, dan mencapai rencana Tuhan. Roh Allah. Belajar. Saya pribadi terus berusaha belajar. Salah satu yang sangat berkati saya adalah perkataannya Paulus. Bagiku, bukan aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Saya harus terus menyadari roh Allah ada dalam hidupku. Yesus berkata, kau terima Yesus, roh Allah akan tinggal dalam. Terus dari pagi bersekutu, berbincang, jalan kemana bersama Roh Kudus, selalu ada dalam hadiratnya. Saudara nyadari saja sudah beda. Menyadari, mengimani itu nyata. Saudara berjalan ya, menghadapi masalah bersama roh Allah, punya rencana bersama roh Allah, persiapkan firman bersama roh Allah, sampaikan firman bersama roh Allah. Saya imani, bukan saya yang khotbah, roh Allah yang sedang sampaikan firman. Hidupmu berubah. Saudara akan menjadi manusia ilahi. Saudara akan menjadi manusia yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Orang seperti itu, kalau saudara belajar ke situ, saudara nanti bukakan betapa hebatnya Tuhan kita. Rencananya betapa luar biasa. Kita tidak akan sia-siakan. Saudara tangkap, saya percaya, saya doakan Tuhan punya rencana setiap saudara. Jadilah seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. KKS yang dipakai Tuhan luar biasa. Jemaat yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, olahragawan dipakai luar biasa. Budayawan dipakai luar biasa. Pejabat dipakai luar biasa. Karyawan dipakai luar biasa. Pengusaha dipakai luar biasa. Sampai ke bangsa. Tangkap saudara. Setiap pribadi, apapun keadaan saudara, tidak masalah. Saudara boleh 000 tambah Tuhan yang maha, semua jadi. Pandanglah Tuhan, mintalah Roh Kudus singkapkan pengertian, mintalah Roh Kudus beri hikmat, tuntunan, pengenalan akan Tuhan. Minta Roh Kudus sertai. Nanti saudara akan dibukakan, saudara akan dituntun, saudara akan disertai. Nanti saudara sadar gak sadar mencapai. Sekalipun ada tantangan biasa, jangan takut ada tantangan. Jangan menyerah dengan tantangan. Jangan mau digoda ABCD. Tetap berjalan bersama roh Allah. Saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Ini kairos untuk bangsa kita, Indonesia. Tuhan sedang cari orang-orang yang bisa dipakai. Kalau Tuhan temukan seperti Abraham, seperti Musa, seperti Daud, seperti orang-orang yang dipakai, maka Roh Kudus mulai berkarya. Dan saudara lihat karya yang luar biasa. Semua begitu berdiri. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan dengan tebal kediaman, jangan menghemat, panjangkan
Tuhanku, Tuhan. Aku mau tetap setia sampai mencapai perjanjian-Mu, Tuhan. Semua angkat tangan di hadapan Tuhan dan mulai datang pada Tuhan pribadi, dan mulai tanggapi firman Tuhan, dan mulailah berkata-kata pada Tuhan. Tuhan, oh terima kasih karena Engkau sedang berkata kepada kami. Kami percaya bukan sekedar pengajaran, bukan sekedar khotbah biasa, tapi kami tahu Tuhan sedang berbicara. Ini firman adalah rema untuk setiap kami. Ini firman adalah pewahyuan untuk setiap kami. Ini firman pembukaan ilahi bagi setiap kami. Ini firman untuk gereja-Mu ini, Tuhan. Oh Tuhan, ajar kami bisa melihat seperti Abraham melihat, seperti Elisa bisa melihat. Oh rencana-Mu yang luar biasa, tidak menyanyiakan seperti Simpson. Tuhan, bukakan visi impian ini. Roh Kudus Kau yang singkapkan, oh Roh Kudus Kau yang tuntun kami senantiasa. Kami percaya dengan firman-Mu, kami akan taat melakukannya. Kami akan setia berjalan bersama Engkau sampai akhir. Tuhan, Hamba-Mu doakan untuk setiap jemaat, setiap pelayan, sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Ini bukan hanya pengajaran khotbah saja, tapi rema Tuhan berikan pada setiap kami. Tidak ada yang tertinggal. Berikan visi impian yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan berikan pada setiap kami, pribadi dengan pribadi, dalam keadaan apapun, sekalipun sedang terpuruk, sekalipun dalam kegelapan. Tuhan, justru saatnya Engkau berikan terang saat kegelapan. Justru saatnya Engkau ulurkan tangan, Engkau bangkitkan saat kami terkapar. Justru saatnya sekalipun ada tantangan dan masalah, Engkau yang bergerak, Engkau yang berkarya. Pakai hidup kami jadi terang, pakai hidup kami jadi berkat, pakai hidup kami berarti, Tuhan. Berikan visi impian yang daripada Tuhan. Hamba-Mu sudah sampaikan. Roh Kudus, Engkau yang berkarya, Engkau membuat semuanya jadi. Amin. Karena Engkau sendiri yang berfirman. Setiap doa Engkau yang mendengar, Engkau yang menjawab. Amin. Bahkan Engkau jawab lebih daripada yang bisa diminta. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk saudara.